Benar Tuhan, kami telah ditebus dengan hidup-Mu seluruhnya, seutuhnya di atas kayu salib. Kami milik-Mu Tuhan. Sebab itu, jadilah pada kami menurut kehendak-Mu. Menurut rancangan rencana-Mu, sebab rancangan-Mu adalah rancangan masa depan penuh harapan. Rancangan damai sejahtera Tuhan. Sebab itu kami bersyukur, dan hari ini kami lebih lagi Tuhan, mau melihat kebesaran dan kasih dan kuasa daripada salib Yesus lewat perayaan Jumat Agung ini. Kami dan seluruh umat Tuhan, karena kami tahu, tanpa salib, tanpa kematian Tuhan Yesus, kami tak akan berkemenangan. Tapi puji Tuhan, Yesus telah mati, kami berkemenangan. Sebab itu, berfirmanlah, bukakan, singkapkan, sehingga kami berjalan dalam iman dan pewahyuan yang datang daripada-Mu saja. Sehingga umat-Mu kembali ditegakkan dan juga menjadi berkemenangan, memperlihatkan kuasa dan otoritas yang datang daripada-Mu. Di dalam nama Yesus kami siap. Mari kita yang siap katakan, amin. Oke, selamat pagi saudara-saudari seiman. Kita bersyukur hari ini kita merayakan Jumat Agung. Anda tahu bahwa perayaan yang terbesar sesungguhnya di dalam kekristenan adalah Jumat Agung berikut dengan Paskah, kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Sebab itu, mari kita buka dan sungguh-sungguh. Anda ketika datang untuk menghormati Tuhan, untuk mau melihat pewahyuan, maka tidak akan kecewa sama sekali. Amin. Kita buka hati sama-sama. Ya, tema hari ini adalah ajakan dan penyelesaian. Kita akan ambil dari 7 perkataan Yesus di atas kayu salib, tetapi kembali kita akan ambil perkataan kedua dan keenam. Kalau Anda yang selama ini mengikuti PA dalam Alkitab, Anda tahu kita sudah bahas perkataan 1 dan ke-7. Tetapi hari ini saya percaya Tuhan menempatkan pada waktu yang tepat, pada pembahasan yang tepat, sehingga kita membahas pada Jumat Agung ini perkataan kedua dan ke-6. Seperti Anda tahu perkataan bahwa 7 perkataan Yesus di salib ini didesain ataupun kita menggunakan alat bantu yang dinamakan kiastik. Yaitu kiastik itu alat bantu di mana kita melihat berdasarkan urutan dan juga hubungannya dengan mana. Anda sudah melihat bahwa 1 dengan 7, perkataan 1 dengan ke-7 berhubungan dengan Bapa, permulaan, awal dan akhir, kedua dan ke-6 berhubungan dengan karya Tuhan Yesus, dan ketiga ke-5 berhubungan dengan humanity, yaitu diri kita sendiri, dan terakhir adalah yang paling utama di mata penulis, yaitu Allah sendiri adalah momen di mana Yesus harus ditinggalkan di atas kayu salib, saudara. Allah harus berpaling dari Yesus karena Yesus sedang menanggung dosa seluruh umat manusia. Begitu mengerikan dan begitu menyakitkan buat Bapa. Demikian juga dengan Yesus. Dan itulah buat penulis saat dan momen yang paling tidak pernah dia bisa lupakan. Tetapi buat kita, mungkin bukan itu. Buat kita mungkin saat ini, 2 dan 6. Amin. Yuk kita ngelihat ya. Nah, saudara-saudari, saya mulai aja begini. Anda pernah sakit gigi enggak? Kalau Anda sakit gigi, ya, kira-kira sakit gigi sampai, waduh sakit sekali. Anda mau ngomong enggak? Kayak males mau ngomong ya. Terus mau ngomong juga, ngomongnya udah ngantur, kadang-kadang udah bisa ngomong. Kalau orang ngomong sama Anda bisa marah. Atau kalau Anda pernah sakit pun juga sama. Kalau Anda udah sakit pusing, kepala, ataupun Anda sudah terbaring, udah males. Mau ketemu orang aja udah males. Mau ngomong udah males. Tetapi, saudara-saudari, di atas kayu salib, Yesus ketika sakitnya sudah tidak tertahankan lagi. Dan segala sesuatunya juga bahkan bukan sakit aja, tetapi jiwanya pun digoncangkan. Tuhan tetap mengeluarkan perkataan-perkataan yang Dia sendiri sudah atur. Baik perkataannya maupun urutannya. Sehingga Anda melihat salib adalah desain dari Tuhan, bukan manusia. Dan begitu indah dan luar biasa. Amin. Nah, kita akan melihat perkataan kedua dan ke-6, saudara-saudari. Ya, perkataan kedua yaitu, aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku, bersama dengan Yesus, bukan saya sini ya, di dalam Firdaus. Itu diambil dari Lukas 23 ayat 43, saudara-saudari. Anda tahu nggak bahwa ini adalah dari 7 perkataan Tuhan Yesus, ini adalah satu-satunya perkataan yang merespon perkataan manusia.
Sebelum itu, Yesus tidak merespon ketika orang-orang mengolok-olok dia. Ketika orang juga merasa iba, mungkin sebagian orang ada iba, tapi dia tidak merespon. Diolok-olok dia nggak merespon. Tetapi ketika ada suatu perkataan dari orang ini, maka dia merespon. Perkataan ini adalah perkataan seorang penjahat yang ikut disalibkan di samping dia. Ya, Anda sudah tahu jalan ceritanya, oke? Ya, tetapi Anda ngelihat di sini, Yesus tidak merespon tuh waktu mereka mengolok-olok Yesus, karena penjahat ini yang salah satu di sebelah Tuhan Yesus awalnya adalah mengolok-olok Tuhan Yesus. Dia bertingkah seolah dia kejahatannya tidak lebih jahat daripada orang lain mungkin. Ya. Nah, saudara-saudari, baru ketika penjahat yang satu lagi dia berkata dalam Lukas 23 ayat 40 dan 41, "Tidakkah engkau takut kepada Allah sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan setimpal dengan perbuatan kita." Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Saudara-saudari, ketika salah satu penjahat itu berkata, "Kita memang layak dihukum." Dengan kata lain, penjahat ini berkata bahwa kami salah, kami berdosa. Simpelnya, dia mau bertobat. Saudara-saudari, ketika penjahat ini memperkatakan kata pertobatan, maka Yesus merespon. Anda tahu, inilah satu hal yang Anda harus mengerti tentang Yesus, Raja segala raja. Tuhan merespon pertobatan. Dan pertobatannya itu dari hati. Tanpa pertobatan, Tuhan gak bisa apa-apa. Tetapi ketika ada keinginan kecil untuk bertobat, Tuhan merespon kita. Tuhan akan langsung menjawab kita. Dan kemudian Anda juga tahu ketika itu, ya, dalam perkataan tadi, firman tadi, Lukas 23, 42 dan 43 kemudian, ya, penjahat itu berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Saudara-saudari, bahwa penjahat ini mengatakan, "Yesus, ingatlah apabila engkau datang sebagai raja." Padahal Yesus sudah mau mati di pandangan mereka, dan Yesus juga dianggap oleh mereka adalah penjahat. Di atasnya tertulis kejahatannya. Tetapi dia bilang, "Apabila engkau datang sebagai raja." Bagaimana mungkin? Tapi saya punya skenario begini, saudara-saudari. Saya percaya penjahat ini yang ikut disalib, suatu ketika pernah mendengar khotbah Yesus. Suatu ketika pernah mengikuti Yesus. Sehingga dia mendengar kebenaran itu. Dan sehingga akhirnya dia mulai tahu, dia mulai sadar ketika di atas kayu salib, ketika dia mau disalib, dia mulai sadar mungkin. Dan ketika dia ketemu Yesus, ini dia yang dulu berkhotbah dan melakukan mujizat. Dia mulai bangkit, percaya. Engkau adalah Allah, engkau Mesias, engkau lakukan mujizat yang luar biasa. Kalau bukan raja yang memiliki otoritas, nggak mungkin. Maka ketika dia katakan, "Ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja," buat Yesus itu adalah suatu perkataan iman. Tuhan merespon perkataan iman. Karena perkataan inilah yang membuat Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini juga engkau dan aku bersama-sama, engkau akan bersama-sama dengan aku ada di Firdaus." Saudara-saudari, Tuhan merespon iman. Tetapi untuk iman ini datang, orang harus mendengar firman. Sebab itu, jangan kita pernah merasa, udahlah percuma kasih ngomong firman. Saya percaya penjahat ini, dia suatu ketika pernah mendengar Yesus. Kemudian dia salah jalan. Tapi saya mau katakan, walaupun dia mungkin mendengar sebentar saja, tetapi pada akhirnya ada hasilnya. Anda jangan pernah berhenti memberitakan kebenaran. Mungkin saat ini ketika Anda beritakan kebenaran, firman Tuhan kepada seseorang dan seperti nggak ditanggapin, biarin aja. Tabur terus. Karena tentang masa kapan itu bertumbuh adalah urusan Tuhan. Amin. Tetapi saya mau katakan, Tuhan hanya bereaksi ketika Anda memiliki iman. Ketika Anda berdoa berhari-hari tanpa iman, tidak akan ada gunanya. Karena reaksi Tuhan hanya digerakkan oleh iman.
Tetapi Anda ngelihat urutan yang dikatakan dalam firman ini. Yang pertama terjadi adalah pertobatan, baru iman. Nggak kebalik. Kalau Anda bertobat, maka Anda juga akan beriman. Amin. Oleh sebab itulah, kekristenan dimulai dengan pertobatan. Bertumbuh di dalam iman. Amin. Itu dia. Nah, saudara-saudari, Anda ngelihat, mungkin Anda pikir, wah memang penjahat itu adalah orang-orang jahat. Tetapi saudara tahu nggak bahwa Alkitab penuh dengan perlambangan. Sesungguhnya penjahat ini adalah melambangkan Anda dan saya. Ketika di atas kayu salib, penjahat ini sudah tidak ada kesempatan lagi untuk dibebaskan. Dia pasti dihukum dan mati. Dan dia kalau dia ada di atas kayu salib sudah terbukti dia ini berdosa, bersalah, pelanggar hukum. Kalau belum kayu salib seperti Yesus waktu masih diadili oleh Pilatus, masih ada kesempatan. Bahkan Pilatus bilang katanya, ya aku nggak menemukan kesalahan padanya. Yesus bisa lepas. Ataupun siapapun ketika masih ada di pengadilan bisa lepas. Tetapi ketika ada di kayu salib, nggak ada yang bisa lepas. Bapak Ibu, sesungguhnya kitalah yang di atas kayu salib itu, penjahat itu melambangkan kita. Kita sudah terbukti bersalah. Nggak mungkin lolos. Dari mana? Dari standar Tuhan. Mata Tuhan terlalu kudus, terlalu suci, sehingga dia nggak bisa melihat sekecil apapun dosa dan pelanggaran. Firman Tuhan dalam Yesaya, perbuatan kita yang paling kudus, yang paling soleh, ataupun soleha, terserah Anda mau pakai apa, seperti kain kotor di mata Tuhan. Standar Tuhan terlalu tinggi, sehingga kita nggak bisa tidak ditemui kesalahan. Kita seakan ditemui kesalahan. Kita pasti berdosa. Dan Yakobus katakan, melanggar satu peraturan Tuhan, hukum Tuhan, sesungguhnya kita sudah melanggar semuanya. Artinya Anda dituntut untuk sempurna semua. Apakah Anda mampu? Mungkin ada orang-orang yang merasa ya di gereja, ya saya orang baik, saya datang ke gereja, saya nggak membunuh, saya nggak berzina. Tapi ketika dia mulai berbohong, ketika dia marah sekalipun, ya di dalam pikirannya aja, dia sudah melanggar. Dan satu pelanggaran sama dengan pelanggar. Kita nggak bedanya dengan mereka-mereka yang juga melanggar yang lain. Oleh sebab itu, rendahkan hati kita. Sesungguhnya kitalah yang bersama Yesus di samping itu. Tetapi yang bertobat, yang diselamatkan hanya satu. Ini bicara apa sih? Ini bicara, saudara, keselamatan adalah undangan dan respon pribadi. Gak bisa diwakilkan. Anda harus merespon sendiri, Anda harus menyadari, Anda harus bertobat, dan Anda harus melangkah dengan iman. Amin. Dan ketika Yesus berkata, sesungguhnya hari ini juga. Kata sesungguhnya dalam bahasa aslinya itu memiliki makna pasti, tidak mungkin tidak. Jadi suatu kepastian yang kokoh. Kata hari ini juga artinya seketika. Bapak Ibu, ya. Jadi ketika dia katakan sesungguhnya hari ini juga, kamu bersama-sama dengan aku ada di dalam Firdaus, atau dengan kata lain Yesus mengatakan, keselamatan. Firman Tuhan mengatakan keselamatan adalah sesuatu yang pasti. Dan seketika, yang maksudnya seketika begini Bapak Ibu, itu adalah bukan usaha manusia. Kalau usaha manusia biasanya Anda membangun, bertahap. Anda harus buktikan setelah beberapa lama terbukti, baru. Anda membangun, setelah Anda beberapa lama membangun, baru terlihat. Benar nggak bangunannya? Tetapi seketika itu adalah ciri khas daripada Tuhan. Bangsa Israel, ya, negara Israel, dalam firman Tuhan, dalam pembuatannya, dilahirkan dalam satu hari aja, seketika. Itu ciri Tuhan. Demikian juga ketika hari ini juga, seketika. Artinya, keselamatan adalah usaha Tuhan Yesus, bukan manusia. Keselamatan adalah anugerah. Makanya firman Tuhan, jangan ada seorang pun memegahkan diri. Karena kita diselamatkan oleh anugerah Tuhan semata-mata. Jangan bilang, karena saya baik, maka saya telah berlaku baik, pasti saya diselamatkan masuk surga. Oke? Nah, lalu kita ngelihat juga bagaimana di atas kayu salib ini, Yesus memberi teladan buat kita. Di tengah kesengsaraan, di tengah sakit yang luar biasa, di tengah cemooh, di tengah tekanan jiwa, karena dia saat itu adalah juga sepenuhnya manusia, tekanan jiwa yang luar biasa.
tetapi mata Yesus tetap tertuju kepada kebutuhan manusia. Amin. Oleh sebab itulah kita bisa ngerti, kita bisa sadar lewat hal ini aja. Kalau di tengah agoninya, di tengah tekanan yang luar biasa, Yesus nggak bisa menyangkal dirinya bahwa dia sangat peduli sama kita. Apalagi sekarang ketika dia duduk di tahta kemuliaannya. Hati Tuhan selalu peduli kepada Anda dan saya. Jangan pernah ragukan itu. Dan ketika di atas kayu salib di tengah tekanan itu, dia tetap memelayani orang lain. Dia sedang memberikan teladan yang luar biasa. Amin. Salib bukan bicara tentang hanya Yesus, tetapi kita pun ikut disalibkan. Kita mengikuti teladannya. Penyalipannya secara fisik hanya Yesus yang terima. Tetapi teladan sikapnya, kita diundang untuk mengikutinya. Amin. Kekristenan bicara terang. Anda tahu terang bukan hanya Anda melihat gelap hilang, tetapi terang juga adalah Anda membawa teladan, contoh hidup. Oke? Nah, itu dia. Sekarang kita langsung kepada perkataan yang ke-6, yaitu sudah selesai, dari Yohanes 19 ayat 30. Saudara-saudari, kata sudah selesai dalam bahasa Yunani-nya adalah satu kata, tetelestai. Artinya sudah selesai. Nah, tetelestai ini, ketika Yesus mengatakan sudah selesai, saudara, dia bukan mengatakan dengan lemah, sudah selesai. Bukan. Anda tahu, karena tetelestai ini adalah seruan kemenangan. Oleh sebab itulah dia saat itu dia mau menerima sedikit sekali anggur asam. Tujuannya apa? Supaya lidahnya sudah lengket, sudah dehidrasi lengket. Dia harus memperkatakan yang terakhir, perkataan yang penting. Dan perkataan itu tidak boleh lesu. Maka dia terima anggur murahan itu, anggur asam. Supaya lidahnya nggak lengket dan sehingga dia bisa mengeluarkan suara. Tetelestai. Ini seruan kemenangan. Bukannya kekalahan. Bukannya Yesus kata, udah dah selesai deh. Bukan. Dia mengatakan dengan suara kebanggaan, tetelestai. Kenapa? Karena tetelestai pada saat itu dipakai untuk suatu maksud menyerukan kemenangan. Dan kata ini, saudara, dalam Yunani, ada kata lain untuk sudah selesai, yaitu eteluson. Eteluson itu beda dengan tetelestai, artinya sudah selesai, maknanya beda. Kalau eteluson artinya adalah sudah selesai hingga saat ini, sampai saat ini. Tetapi tetelestai berarti sudah selesai masa lalu, sekarang, dan sampai terus masa yang akan datang. Sudah selesai. Kalau eteluson hanya sampai saat ini, ke depan nggak tahu lagi selesai apa enggak. Tetapi ketika dikatakan tetelestai, itu berarti masa lalu selesai. Masa sekarang selesai, masa depan juga selesai. Dan ini selesainya adalah seruan kemenangan. Perkataan itu dipakai untuk serdadu prajurit ketika dia ditugaskan oleh komandannya dan dia sudah bereskan dengan sempurna, dengan berhasil, maka dia datang ke komandannya. Komandan, misi, tugas, tetelestai. Dia mengatakan dengan bangga, bukan komandan tetelestai. Enggak, dia bangga. Kenapa? Karena itu berkata, tugas yang diberikan kepada saya, misi yang diberikan kepada saya, sempurna, sudah selesai dengan baik. Ketika Yesus mengatakan itu, dia mengatakan kepada Bapa di surga, makananku adalah melakukan kehendak Bapa. Bapa, kehendakmu sudah sempurna, aku selesaikan. Amin. Dan kata tetelestai ini juga digunakan oleh bendahara. Bendahara itu pemegang uang, saudara-saudara. Zaman dulu, kalau raja ataupun tuan tanah, orang-orang yang mempunyai bendahara yang mengatur kekayaannya. Dan kadang-kadang mereka kasih pinjaman. Ataupun juga ya, tetelestai adalah mengatur tentang segala sesuatu yang pembayaran. Karena biasanya mereka berjualan, bendahara ini mengatur pembayaran. Dan ketika misalkan Anda mempunyai pinjaman, ataupun Anda mau membeli sesuatu, ya, lalu Anda sudah bayar lunas. Kalau contoh, kalau Anda mempunyai pinjaman, lalu kemudian Anda bayar lunas, plus bunganya sampai nggak ada lagi tagihan yang tersisa, maka bendahara itu akan menaruh ke stempel kertas utang Anda, tetelestai, artinya sudah lunas dibayar.
nggak ada tagihan lagi. Kalau Anda membeli barang dan Anda sudah bayar harganya, maka bendahara yang ngatur uang, dia bukan ngatur barang ya, ngatur uang ya, dia cap tetelestar, artinya barang ini sudah dibayar. Suruh yang pegang barang, suruh orang gudang, keluarin barang itu, kasih unjuk, ini tetelestai, keluarin barangnya, dia sudah lunas bayar. Itu dia. Amin. Senang nggak yang dapat tetelestai? Cap tetelestai? Senang. Amin. Kemudian tetelestai juga dipakai oleh seorang hakim ketika dia mengadili di pengadilan. Ketika pengadilan itu dan menurut dia pengadilan itu sudah mengadili dengan adil, seadil-adilnya, bahwa keadilan sudah ditegakkan, yang salah sudah dihukum seadil-adilnya, maka hakim itu mengatakan, perkara ini saya nyatakan tetelestai. Artinya perkara ini sudah ditegakkan seadil-adilnya. Dengan tanpa keraguan. Lalu kemudian tetelestai dipakai juga oleh orang-orang Ibrani, orang-orang Israel, imam-imam. Ketika mereka memeriksa korban yang dibawa oleh jemaat untuk dipersembahkan sebagai korban, mereka akan periksa dengan teliti, apakah sesuai dengan peraturan, apakah sudah sempurna. Kalau sudah, mereka bilang, korban ini tetelestai. Korban ini sekarang boleh dikorbankan, sudah sempurna. Amin. Dan tetelestai juga dipakai untuk memperlihatkan seorang pelukis, artis. Ketika dia sudah puas dengan lukisannya dan dia melihat lukisannya sudah lengkap, sempurna terlukis, maka dia katakan, tetelestai. Artinya, saya sudah puas lukisannya sempurna. Saudara-saudari, Tuhan Yesus melengkapi kesempurnaan lukisan. Anda tahu itu? Bahwa Perjanjian Lama hanya gambaran bayangan, belum lengkap. Tetapi ketika Yesus mati di atas kayu salib, semua nubuatan digenapin. Tentang Yesus digenapi. Kira-kira ada 300 nubuatan tentang Yesus. Sampai di atas kayu salib, semua digenapi oleh Tuhan Yesus. Sehingga sudah sempurna lukisannya. Makanya dikatakan, di dalam Yesus adalah ya bagi setiap janji Allah. Karena semua sudah sempurna, janji Allah digenapi dalam Yesus. Kita akan lihat ya. Nah, kita akan lihat nanti hal ini. Nah, kita akan lihat dari tadi kita ngelihat kiastik. Kenapa sih Bapak bahas perkataan nomor 2 di atas kayu salib, perkataan kedua dan perkataan ke-6, paralelnya ataupun di penghubungannya. Tadi kita sudah melihat 5 hal ini yang berhubungan dengan perkataan kedua. Tuhan merespon pertobatan, Tuhan merespon kepada iman, keselamatan adalah undangan pribadi. Keselamatan itu adalah usaha Tuhan, bukan manusia, dan salib itu memberikan teladan dan menunjukkan hati Tuhan peduli. Lalu kemudian perkataan yang ke-6 sudah selesai, berarti keadilan sudah ditegakkan, Anda melihat sudah lengkap, gambaran sudah lengkap, sempurna, hutang sudah dibayar penuh, ataupun juga barang sudah dibayar penuh, sempurna untuk dikorbankan, dan misi sempurna diselesaikan. Saudara-saudari, Anda melihat pada hal ini, bahwa bagian yang ke-6, yaitu kata sudah selesai dengan segala penjabarannya. Ini berbicara karya Yesus. Dan ini dibutuhkan. Tuhan Yesus tidak bisa bilang, kamu dan aku ada bersama-sama di Firdaus, kalau dia tidak menyelesaikan dulu. Itu adalah bohong kalau Tuhan Yesus bilang, kamu akan bersama aku di Firdaus, kalau dia tidak sampai menyelesaikan tugas Bapa. Karena dia menyelesaikan tugas Bapa, maka undangan itu valid, berlaku, dan juga berkuasa, saudara-saudari. Amin. Jadi Anda lihat, perkataan ke-6 dan segala konsekuensinya dibutuhkan agar Anda mengalami apa yang ditawarkan di perkataan kedua. Dengan kata lain, saya mau katakan sesuai dengan judul kita, ya. Perkataan ke-6 adalah tentang penyelesaian bayaran. Yesus sudah selesaikan, Yesus sudah bayar, maka ajakan dan undangan itu valid, berlaku. Anda bayangkan, kalau misalkan saya mau membuat pesta, lalu saya undang Anda. Kalau saya undang, saya sewa tempat, saya sediain makanan yang mewah, yang enak, saya sediain souvenir yang bagus. Saya bilang Anda datang ke tempat ini, ya, suatu tempat yang mewah misalkan, datang, makanannya luar biasa enak, nanti kalian pulang dapat souvenir. Saya sebarkan undangan itu.
Apakah itu mungkin terjadi kalau saya nggak bayar tempat di mana saya harus pakai, makanan yang harus disediakan kalau saya nggak bayar, ataupun juga souvenirnya yang mau dibagikan saya nggak bayar, saya nggak beli? Apakah itu akan terjadi? Tidak. Saya harus bayar dulu full sebelum hari H. Ya, kalau sekarang sebelum hari H, sebulan sebelum hari H harus full bayar. Itu yang terjadi. Amin. Anda ngelihat, ya, kenapa ini terjadi? Saudara, pertobatan tanpa keadilan sudah ditegakkan. Keadilan artinya dosa sudah dihukum, akibat dosa sudah dihukum, pertobatan Anda akan sia-sia. Dan Anda tahu bahwa keadilan sudah ditegakkan berarti dosa, akibat dosa sudah dihukum. Itu dipakai kata tetelestai, artinya dulu, sekarang, dan yang akan datang. Dosa yang kita lakukan dulu, sekarang, dan yang akan datang. Mungkin Anda akan kaget. Iya, kalau enggak, percuma. Anda ngelihat ya, bahwa harus beres yang perkataan ke-6 ini. Baru Anda mendapatkan makna ataupun manfaat dari pertobatan. Kalau enggak, sekarang Anda bertobat sungguh-sungguh. Anda bertobat akan masa lalu, enggak bertobat sehari ini. Tetapi apakah Anda menjamin bahwa walaupun Anda bertobat, ke depan Anda enggak berbuat dosa lagi? Enggak menjamin kita bisa berbuat dosa. Bukan arti kita disuruh oke berbuat dosa. Enggak ya. Ingat bahwa kekristenan bukan tentang peraturan, tetapi hubungan. Kalau hubungan Anda begitu indah dengan Tuhan, Anda nggak akan mau mencelakakan ataupun mengkhianati Tuhan. Dan Anda juga tahu pertobatan harus mengikuti tetelestai. Artinya Anda harus bertobat atas apa yang Anda lakukan dahulu, atas apa yang Anda lakukan salah saat ini, dan ke depan. Pak, ke depan apa saya belum melakukan sesuatu? Artinya ke depan Anda juga nggak mau melakukan yang salah ke depan. Itu dia. Ya. Artinya ketika Anda melakukan kesalahan, mungkin tanpa sengaja, nah itu pun Tuhan sudah ampuni. Kalau enggak, pertobatan kita nggak akan berguna. Ngerti ya? Jadi, karena tetelestai ini, keadilan, akibat akan dosa sudah diselesaikan, ditanggung oleh Yesus, maka pertobatan kita nggak sia-sia. Lalu Tuhan merespon iman, tetapi iman kita tidak akan berguna kalau Tuhan tidak sempurna menggenapi apa yang tertulis, apa yang dinubuatkan, tertulis di dalam perjanjian lama. Itulah sebabnya Anda akan dengar ya, ketika di atas kayu salib ataupun ketika Yesus ditangkap, semua mengikuti sehingga digenapilah apa yang tertulis. Bahkan ketika Yesus dibaptis pun, sehingga digenapilah apa yang tertulis di dalam Alkitab, dalam perjanjian, dalam kitab Taurat, dalam kitab para nabi. Selalu dihubungkan dengan nubuatan. Kenapa? Karena Yesus mau menunjukkan bahwa segala lukisan, gambaran dari perjanjian lama yang dinubuatkan digenapi oleh Yesus. Sehingga segala janji dalam perjanjian lama pun juga digenapi oleh Yesus. Sehingga iman Anda dan iman harus berdasarkan firman Tuhan, maka iman Anda nggak akan sia-sia di dalam Yesus. Pasti digenapin. Kalau enggak. Amin. Dan juga undangan keselamatan itu, kalau hutangnya belum dibayar, Anda mau menerima undangan keselamatan, itu percuma. Karena sudah dibayar, maka Anda terima undangan itu, Anda ikut diselamatkan. Dan ini bukan hanya tentang hanya utang Anda dibayar, tetapi juga utang ini juga tadi kita lihat bahwa bendahara ini, ketika Anda mau beli sesuatu dan di situ sudah ditempel, sudah dibayar, ditempel tetelestai, Anda tinggal ambil barangnya di gudang. Bendahara itu stempel, ini udah bayar. Dan orang gudang ketika melihat di bond Anda, di catatan Anda, ada stempel tetelestai, maka dia harus kasih. Demikian juga keselamatan kita sudah dibayar. Demikian juga kesembuhan kita sudah dibayar oleh Tuhan Yesus. Sehingga kalau Anda sakit, masih belum nih, masih belum beres, belum basit, ini masih nggak enak, masih sakit. Anda terus, ini sudah tetelestai. Saya harus mendapatkan kesembuhan, karena Yesus sudah bayar. Bilur-bilurnya, itu yang membayar setiap sakit penyakit kita. Keberhasilan kita pun sudah dibayar. Anda harus melihat, mengerti,
Ketika iblis bilang, dunia katakan, kamu gak bisa berhasil, Anda kasih unjuk, tetelestai. Yesus sudah bayar. Tetapi bukan berarti kita kalau sudah bayar kita diam-diam aja. Yesus memberikan teladan. Ketika di atas kayu salib, orang melihat dia gak bisa lakukan apa-apa lagi. Dia tetap bisa melakukan sesuatu. Dia layanin orang di kiri kanan, dia bersyafaat buat orang. Artinya apa sih? Saudara-saudari, Yesus selalu memperlihatkan dia selalu melakukan sesuatu. Dia tahu bahwa segala sesuatu telah diletakkan di bawah kakinya, tetapi dia bukan tinggal diam-diam aja. Anda tahu bahwa saudara sudah diberikan kemenangan, tapi bukan berarti Anda tinggal diam-diam. Anda harus kasih teladan. Lakukan yang Anda bisa dengan sungguh-sungguh. Dengan hati yang peduli, bukan mau mengambil keuntungan. Hari-hari ini banyak orang Kristen nggak peduli dengan orang lain. Apalagi keadaan sulit. Mereka nggak peduli, bahkan dengan orang seiman pun, saudara-saudari seiman pun, mereka nggak peduli. Saudara, Anda tahu tujuan daripada hari-hari yang sulit saat ini adalah menampi. Goncangan adalah salah satu tujuan goncangan adalah menampi. Ketika ada goncangan, maka akan terlihat mana orang yang peduli, mana yang enggak. Mana orang yang egois, mana yang enggak. Tuhan Yesus enggak egois, matanya tertuju selalu kepada kita. Bukankah Anda yang sudah lahir baru memiliki DNA yang sama dengan Tuhan Yesus? Jangan hanya sekedar memikir bahwa saya sama kuasanya. Ada karunia roh, ada buah roh, dan itu diberikan kepada kita. Benih-benihnya sudah ada, semua sudah diberikan. Jangan hanya menekankan kuasa-kuasa, buahnya juga. Amin. Ini dia. Kasih unjuk, kita peduli. Di Jumat Agung ini, kita bersyukur karena Yesus telah menyelesaikan segalanya. Yesus telah menanggung setiap hukuman atas dosa kita, dulu, sekarang, dan selamanya. Yesus sudah sempurna menggenapkan setiap firman Tuhan, sehingga iman kita kepada firman tidak akan gagal. Yesus sudah membayar semua, saudara-saudari. Sehingga apa yang Anda butuhkan sudah distempel tetelestai, sudah dibayar. Tapi bukan tugas Yesus untuk mengambilnya. Anda dan saya yang ambil. Ambil itu dengan iman. Ya, dan juga saudara-saudari, kita harus tetap melakukan bagian kita. Usahakan yang sepenuh hati bagian kita. Usahakan dengan sungguh-sungguh, sekecil apapun firman Tuhan katakan, ya, jerih payah kita di dalam Kristus, sekecil apapun, tidak akan pernah sia-sia. Amin. Dan milikilah hati yang peduli. Care. Jangan menjadi egois, terlalu kecil. Kita mengecilkan karya Tuhan Yesus di salib kalau hanya memikirkan diri sendiri. Yang penting saya, yang penting keluarga saya. Terlalu kecil. Yesus mengundang Anda dan saya untuk menjadi terangnya. Bukan bagi keluarga saja. Yesaya 60 katakan, bagi dunia, bagi bangsa-bangsa, bangkit dan menjadi teranglah. Sebab kegelapan menutupi dunia. Bukan menutupi rumah tangga kita doang. Dunia. Anda dan saya dipanggil itu. Kita mau? Ya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Dan biarlah Roh Kudus menerangkan dengan gamblang di hati anak-anak-Mu semua. Sehingga hari ini kami bukan hanya mengerti, tetapi kami merespon panggilan menjadi pengikut Yesus. Dan biarlah kami juga mulai menghargai dan mengerti apa yang terjadi di atas kayu salib. Ketika Yesus mengatakan, sudah selesai. Dan kami bersyukur Tuhan Yesus. Dan saat ini, ketika kami mau melanjutkan dengan perjamuan kudus, kami tahu hal yang luar biasa terjadi. Kami tahu iman kami bukan karena ritual, iman kami karena firman Tuhan. Dan iman kami tidak akan pernah gagal. Tuhan, terima kasih. Bertahtalah dan jadilah Raja di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, kami bersyukur. Amin.